Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Vina Lana dengan NIM 049 dan Vela Zaki dengan NIM 055. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengertian modal saham dan laba ditahan. Yang pertama, pengertian modal saham. Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat pada PT Perseroan Terbatas yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham pada perusahaan tergantung pada besar kecilnya bagian saham yang dikuasai atau ditanamkan. Yang kedua, ada manfaat modal saham. Yang pertama, memberi tambahan dana untuk produksi perusahaan. Yang kedua, memberi tambahan dana untuk pembayaran hutang perusahaan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur modal saham. Modal saham biasanya harus ditentukan dalam jumlah maksimum yang akan dikeluarkan oleh jumlah pemilik perusahaan ketika perseroan didirikan dan dicantumkan di dalam anggaran dasar. Atas penjualan saham bisa timbul selisih harga jual dengan harga yang ditentukan, maka harus dinyatakan sebagai kelebihan dari harga yang ditentukan dan dicantumkan di dalam rekening tersendiri. Modal saham atau nilai pari atau nilai tercatat Rp per lembar disetujui dengan jumlah yang akan dikeluarkan itu berapa lembar dikurangi jumlah yang belum diotorisasi untuk dikeluarkan dan hasilnya disetujui untuk dikeluarkan. Selanjutnya dikurangi dijual tetapi belum disetor. Nah, itu hasilnya modal saham sudah disetor. Selanjutnya selisih harga jual dengan harga yang ditentukan. Nah, itu hasilnya menjadi modal saham. Jumlah modal saham yang sudah disetor sering dibuat dengan modal saham yang beredar. Yang selanjutnya ada jenis-jenis saham. Secara garis besar ada dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham prioritas. Keduanya dibedakan pada hak para pemegang saham dalam pembagian dividen serta pembagian aset pada saat perusahaan terpaksa melakukan likuidasi. Saham prioritas mempunyai hak menerima dividen terlebih dahulu dan apabila timbul likuidasi akan menerima aset lebih dahulu dibandingkan dengan para pemegang saham biasa. Dari masing-masing jenis saham dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, saham biasa dengan nominal. Yang kedua, saham biasa tanpa nominal tetapi tercatat pada saat dikeluarkan. Yang ketiga, saham biasa tanpa nilai nominal dan tidak tercatat pada saat dikeluarkan. Yang kedua, ada saham prioritas. Di sini dibagi menjadi 4, yakni saham prioritas kumulatif, partisipatif. Yang kedua, saham prioritas kumulatif, tidak partisipatif. Yang ketiga, saham prioritas tidak kumulatif, partisipatif. Yang keempat, saham prioritas tidak kumulatif, tidak partisipatif. Yang selanjutnya ada penjualan saham. Ada dua kemungkinan penjualan saham pada para pemegang saham, yaitu penjualan saham secara tunai. Apabila saham dijual secara tunai, maka perusahaan akan membuat catatan ketika dilakukan penjualan dengan mendebit kas dan mengkredit modal saham. Apabila timbul perbedaan antara keduanya, maka akan diakui sebagai selisih kurang atau lebih dari modal tercatat. Jurnalnya yakni kas berada pada kredit, kas berada pada debit, modal pada kredit, kelebihan modal atas penjualan pada kredit. Dan selanjutnya, kas modal pada debit, modal saham pada kredit, kelebihan setoran penjualan saham dan nilai tercatat pada kredit. Selanjutnya, kas pada debit dan modal saham pada kredit. Yang selanjutnya, penjualan saham secara pesanan. Cara kedua dari penjualan saham adalah dengan cara para calon pemegang saham memesan terlebih dahulu sebelum saham diberikan. Namun demikian, cara ini ada kemungkinan sebagai dari pemesanan membatalkan pesanannya. Jadi, akuntansi atas penjualan saham dengan pesanan dibagi
menjadi 3, yaitu yang pertama ada akuntansi pada saat saham dipesan, jurnalnya yakni kas pada debit, piutang pesanan saham pada debit, modal saham pesanan pada kredit, dan agio saham pada kredit. Yang kedua, akuntansi pada saat pelunasan jurnalnya yakni kas pada debit, piutang saham pada kredit, modal saham pada debit, modal saham dalam pesanan pada debit, dan modal saham pada kredit. Yang selanjutnya, yang ketiga yakni akuntansi pembatalan pesanan saham. Ada 3 kemungkinan pencatatan atas pembatalan pesanan saham. Hal ini dipengaruhi oleh perjanjian ketika dilakukan pemesanan saham. Kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka dikembalikan. Yang kedua, uang muka diganti dengan saham secara proporsional. Dan yang ketiga, uang muka tidak dikembalikan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu laba ditahan. Apa sih laba ditahan? Laba ditahan atau retained earnings merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya adalah sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba ini akan diakumulasikan dan dilaporkan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Faktornya ada 4. Yang pertama yaitu koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode. Yang kedua yaitu penyesuaian dari periode yang lalu. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan akuntansi atau accounting change. Dan yang terakhir yaitu kuasai reorganisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat laba ditahan. Apa sih manfaat laba ditahan? Nah, manfaatnya yang pertama yaitu untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai salah satu sumber biaya dalam membiayai operasional perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. Yang ketiga yaitu sebagai cadangan biaya untuk melakukan investasi kepada investor. Nah, yang terakhir yaitu dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari laba ditahan. Tujuan dari laba ditahan yang pertama yaitu pembagian dividen, yang kedua pembagian treasury stock, yang ketiga pembatasan laba untuk tujuan tertentu, yang keempat rekapitalisasi, dan yang kelima yaitu penyerapan kerugian. Nah, selanjutnya yaitu metode perhitungan laba ditahan. Yang pertama yaitu kumpulkan semua data yang dibutuhkan dari laporan keuangan perusahaan. Nah, yang kedua, jika tidak mempunyai informasi laba bersih, maka menghitung laba kotor terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menghitung laba operasi, yang keempat menghitung laba sebelum operasi, yang kelima menghitung laba bersih sebelum pajak, yang keenam menghitung laba bersih setelah pajak, yang tujuh mengurangi dengan jumlah dividen yang telah dibayar, dan yang kedelapan yaitu menghitung saldo akhir dari laba yang akan ditahan. Selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan berisi tentang perubahan yang terjadi terhadap laba ditahan perusahaan pada periode berjalan. Rincian laporan laba ditahan biasanya terdiri dari laba atau rugi operasional perusahaan, pembayaran dividen, dan pos-pos lainnya. Nah, itu jika ada ya, yang memengaruhi saldo laba ditahan. Lebih tepatnya, perhitungan laba ditahan bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu laba ditahan sama dengan saldo laba ditahan ditambah laba bersih dikurangi pembayaran dividen. Nah, yang selanjutnya yaitu laba ditahan dan pencatatan akuntansinya. Laba ditahan adalah bagian dari struktur modal perusahaan. Pelaporan laba ditahan pada neraca berada pada sisi pasifa perusahaan. Pencatatan laba ditahan dalam neraca sederhana adalah sebagai berikut. Nah, posisi laba ditahan pada neraca tersebut terlihat posisi laba ditahan berada pada struktur modal perusahaan dan merupakan salah satu jenis ekuitas perusahaan. Jurnal laba ditahan melihat posisi laba ditahan yang berada di posisi pasifa, maka laba ditahan akan bersaldo di sisi kredit. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di komentar ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.